Hai semuanya, selamat datang di channel aku, Apoteker Ana. Di sini kita akan mulai membahas seputar kesehatan, kecantikan, hingga lifestyle. Nah, di video kali ini kita akan bahas topik yang penting, tapi sering diabaikan nih, yaitu keputihan. Apakah keputihan itu selalu normal? Tidak semua keputihan itu sama loh teman-teman. Ada yang normal, ada yang perlu kita waspadai. Jadi yuk simak sampai habis video ini supaya kita bisa jadi lebih paham lagi soal kesehatan organ intim kita. Nah, teman-teman, keputihan tuh adalah hal yang normal dialami oleh setiap wanita. Pada dasarnya, keputihan ini bisa disebabkan oleh dua faktor. Ada yang disebabkan karena faktor fisiologis, ada yang disebabkan oleh faktor patologis. Nah, kalau keputihannya ini berdasarkan fisiologis, ini terjadi karena perubahan hormon alami dalam tubuh wanita. Misalnya saat stres, kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi, atau pada saat head nih ya. Kemudian keputihan patologis. Nah, di sisi lain biasanya disebabkan oleh infeksi atau kondisi medis tertentu, kayak infeksi bakteri, jamur, atau parasit. Nah, kalau keputihanmu itu terasa aneh atau misalnya disertai gejala lain kayak bau atau gatal, ini sebaiknya segera konsultasi dengan dokter kesayangan kalian ya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bahas jenis-jenis keputihan yang perlu kita kenali. Ada keputihan yang normal, ada juga yang bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan. Nah, yang pertama yaitu keputihan yang berwarna putih. Jadi kalau keputihannya berwarna putih dan kental adalah hal yang normal ya teman-teman ya. Biasanya terjadi setelah menstruasi dan nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Kemudian yang kedua yaitu keputihannya serupa putih telur. Nah, keputihan yang berwarna jernih atau seperti putih telur dengan tekstur yang elastis biasanya terjadi pada saat masa subur atau ovulasi. Nah, ini juga termasuk kategori ya keputihan yang normal. Nah, yang ketiga yaitu keputihan berwarna abu-abu. Nah, kalau keputihannya berwarna abu-abu, ini adalah tanda adanya infeksi bakteri yang disebut dengan bakterial vaginosis. Nah, jika kamu mengalami kondisi ini, harus langsung segera konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Yang keempat yaitu keputihan berwarna kuning. Jadi keputihan kekuningan ini bisa menandakan adanya infeksi bakteri atau infeksi menular seksual. Jadi hati-hati kalau muncul keputihan berwarna seperti ini ya. Yang kelima yaitu keputihan warna coklat. Jadi keputihan berwarna coklat ini seringkali terkait dengan darah. Mungkin dari sisa menstruasi atau bisa juga tanda awal kehamilan. Tapi kalau muncul secara terus-menerus, ini harus segera periksa ya ke dokter kesayangan kamu. Yang keenam yaitu keputihan warna hijau. Jadi kalau keputihan warna hijau ini adalah tanda yang serius. Ini bisa disebabkan oleh infeksi menular seksual seperti trichomoniasis. Nah, teman-teman, ini harus segera lakukan pemeriksaan jika kamu mengalami keputihan jenis ini. Yang ketujuh yaitu keputihan warna putih dan menggumpal. Nah, keputihan yang menggumpal seperti susu basi ini bisa menjadi tanda infeksi jamur. Nah, infeksi ini biasanya disertai dengan gatal dan yang pasti nggak bikin nyaman gitu. Meski infeksi ini tuh nggak begitu menular ya teman-teman ya, tetap sebaiknya diobati. Dan jika sering kambuh, teman-teman harus segera konsultasi ke dokter. Nah, yang kedelapan yaitu keputihan dengan bau tidak sedap. Nah, teman-teman, organ intim wanita ini kan memiliki bau yang khas dan itu sangat normal. Tapi jika keputihannya disertai bau amis atau misalnya bau busuk, itu bisa jadi tanda nih, tanda-tanda infeksi kayak bakteri vaginosis atau infeksi menular lainnya. Nah, yang kesembilan yaitu keputihan yang disertai gatal. Nah, keputihan normal itu tidak menimbulkan rasa gatal. Ingat ya, keputihan normal tidak menyebabkan rasa gatal. Jika keputihannya nanti disertai dengan rasa gatal, mungkin itu ada tanda infeksi jamur, trichomoniasis atau kondisi lainnya. Nah, teman-teman, jangan tunda untuk berobat kalau teman-teman mengalami hal ini. Meski keputihan adalah hal yang normal,
ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakuin nih untuk menjaga kesehatan organ intim kita. Apa aja sih teman-teman? Yang pertama yang pasti yaitu ganti celana kalau udah mulai lembab sesegera mungkin. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan celana dalam yang terlalu ketat. Yang ketiga, jangan gunakan produk pembersih yang bisa mengganggu pH alami vagina. Nah, jadi dengan kita mengenali jenis-jenis keputihan, kita bisa jadi lebih waspada dan cepat dalam mengambil tindakan yang tepat jika ada tanda-tanda yang nggak normal tentunya. Nah, teman-teman nggak boleh ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika kamu mengalami keputihan yang tadi aku sebutin atau teman-teman curigakan kalau ini tuh termasuk dalam keputihan yang abnormal. Nah, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, atau misalnya komen boleh juga gitu kan. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan info kesehatan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih, bye-bye.